Kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel ini. Terima kasih telah menonton. Pada video kali ini kita akan membahas susunan acara atau rangkaian acara pada pemungutan suara dan penghitungan suara. Ini sangat bermanfaat bagi kawan-kawan KPPS yang akan bertugas pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nantinya. Poin yang pertama yaitu mempersiapkan pemungutan suara. Anggota KPPS itu harus datang di TPS itu jam 6. Kemudian mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, memastikan perlengkapan pemungutan suara. Kotak suara itu diletak di meja ketua KPPS atau di depan meja ketua KPPS. Kemudian KPPS memasang daftar calon tetap, DCT, daftar pasangan calon, DPC, daftar pemilih tetap, DPT, daftar pemilih tambahan. Terkait dengan caleg atau pasangan calon yang meninggal, itu nanti diumumkan pada papan pengumuman yang ada di luar TPS. Selanjutnya, KPPS menerima mandat saksi dan mempersilahkan saksi menempati tempat yang telah disediakan. KPPS juga menyampaikan salinan DPT dan DPTB kepada saksi dan pengawas TPS. Poin berikutnya yaitu rapat pemungutan suara. Terkait dengan rapat pemungutan suara ini itu dimulai jam 7 atau paling lambat itu dimulai jam 7.30. Ketua KPPS yang nantinya akan memimpin rapat pemungutan suara ini dibuka dengan mukadimah yang baik. Selanjutnya nanti mempersilahkan KPPS dan keamanan TPS untuk mengambil tempat untuk diambil sumpah dan janjinya. Berkenaan dengan pengambilan sumpah dan janji ini nantinya kawan-kawan KPPS dan keamanan TPS itu wajib menirukan kata-kata yang disampaikan oleh ketua KPPS. Setelah selesai pengambilan sumpah dan janji, ketua KPPS mempersilahkan anggota KPPS itu menempati posisi-posisi mereka masing-masing. Terkait dengan keamanan TPS, satu berada di pintu masuk dan satu lagi berada di pintu keluar. Kemudian ketua KPPS itu dibantu dengan anggota membuka kotak suara. Kotak suara ini nanti itu dibuka secara berurutan dari kotak suara presiden hingga ke kotak suara DPRD Kabupaten Kota. Kotak suara presiden itu nanti dibuka, kemudian diinventaris perlengkapan yang ada di dalam kotak tersebut. Di sini saya sudah menyediakan tabel bantu untuk jumlah surat suara yang diterima. Jadi nanti silakan kawan-kawan KPPS itu mengisi jumlah surat suara yang diterima. Jika kurang atau lebih dari jumlah DPT plus 2% dari DPT, nanti silakan dituangkan dalam form kejadian khusus. Setelah selesai pembukaan kotak suara untuk presiden, selanjutnya dibuka kotak suara DPR. Kotak suara DPR dibuka dan diinventaris perlengkapan dalam kotak tersebut. Kemudian terkait dengan jumlah surat suara yang diterima, jumlah surat suara yang diterima nantinya itu silakan dicatat di tabel yang sudah disediakan. Selanjutnya, yang ketiga nanti pembukaan kotak suara DPD. Kotak suara DPD dibuka dan diinventaris perlengkapan yang ada di dalam kotak suara DPD tersebut. Terkait dengan jumlah surat suara yang diterima nanti silakan dicatat. Jika terdapat kekurangan atau lebih dari jumlah DPT plus 2% dari DPT, nanti silakan dituangkan dalam kejadian khusus. Begitu seterusnya sampai ke DPRD Kabupaten Kota, dibuka dan diinventaris perlengkapan yang ada di dalam kotak. Kemudian terkait dengan jumlah surat suara yang diterima, silakan dimasukkan di tabel yang sudah disediakan. Untuk jumlah surat suara yang diterima, ini perlu disampaikan kepada saksi dan pengawas TPS. Jadi, penting bagi KPPS itu menyampaikan jumlah surat suara yang diterima kepada saksi dan pengawas TPS. Selanjutnya, Ketua KPPS menjelaskan tata cara pemberian suara di TPS. Ini sudah saya siapkan beberapa penjelasan yang perlu dijelaskan oleh Ketua KPPS. Nanti silakan kawan-kawan KPPS itu membacanya. Selanjutnya pelaksanaan pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara ini itu dari jam 7 sampai jam 13.00. Ketua KPPS menyampaikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dibuka, misalkan dengan mengucapkan lafaz basmalah, acara pelaksanaan pemungutan suara secara resmi kita buka.
Kepada pemilih dipersilakan untuk menggunakan hak pilihnya secara tertib. Ketika proses pemungutan suara itu berlangsung terkait dengan ada kejadian-kejadian yang di luar ketentuan, nanti silakan dimasukkan ke pom kejadian khusus. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 13, Ketua KPPS menyampaikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ditutup. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu persiapan penghitungan suara. Jadi nanti KPPS itu menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penghitungan suara. Kemudian KPPS itu perlu menghitung jumlah, nanti bisa gunakan tabel bantunya seperti berikut ini. Pengguna hak pilih dalam DPT untuk presiden itu berapa, untuk DPR berapa, untuk DPD berapa, provinsi berapa, kabupaten berapa, nanti silakan dihitung dari daftar hadir. Begitu juga dengan pengguna hak pilih DPTB. Nanti silakan dihitung di daftar hadir DPTB, itu pengguna hak pilih DPTB itu berapa, DPR berapa, DPD berapa, provinsi berapa, kabupaten berapa. Selanjutnya pengguna hak pilih DPK. Untuk pengguna hak pilih DPK ini itu dilihat dari daftar hadir pemilih DPK. Nanti untuk PPWP itu laki-laki perempuannya berapa, DPR itu laki-laki perempuannya berapa, DPD laki-laki perempuannya berapa, provinsi itu laki-laki perempuannya berapa, kabupaten itu jumlahnya berapa untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian nanti itu dihitung total dari pengguna hak pilih setiap jenis pemilunya. Ini untuk membantu kawan-kawan itu mengisi statistik pada C hasil nantinya. Selanjutnya nanti kawan-kawan dapat menghitung pengguna surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Nanti silakan diisi apakah ada atau tidak surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos. Misalkan ada, nanti silakan ditulis jumlahnya berapa untuk setiap jenis pemilunya. Kemudian jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk surat suara cadangan. Jadi kawan-kawan KPPS nantinya dapat menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai. Artinya jumlah surat suara yang tidak masuk ke dalam kotak suara. Nanti silakan dihitung itu setiap jenis pemilunya. Setelah dihitung dan mendapatkan jumlahnya, nanti silakan dimasukkan ke sampul jenis pemilu masing-masing. Selanjutnya rangkaian acara yang berikutnya yaitu rapat penghitungan suara. Rapat penghitungan suara ini nanti Ketua KPPS membuka rapat penghitungan suara. Selanjutnya nanti Ketua KPPS membuka seluruh kotak suara itu secara berurutan dari Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Memastikan bahwa surat suara itu tidak salah kotak. Apabila nanti terjadi surat suara salah masuk kotak, nanti dikembalikan ke kotaknya masing-masing sesuai dengan surat suara tersebut. Kemudian KPPS menghitung jumlah surat suara yang digunakan dalam kotak suara pada setiap jenis pemilunya. Misalkan presiden, surat suara yang ada dalam kotak berapa, DPR itu jumlahnya berapa, DPD berapa, DPRD provinsi berapa, DPRD kabupaten kota itu berapa. Nanti silakan ditulis di tabel bantu yang sudah disediakan. Untuk catatan bahwa jumlah surat suara yang digunakan atau surat suara yang ada di dalam kotak itu harus sama dengan pengguna hak pilih. Kalau seandainya tidak sama, artinya ada kekeliruan. Jadi silakan nanti kawan-kawan KPPS itu melakukan cross check kembali. Berkenaan dengan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak, nanti disampaikan kepada saksi dan pengawas TPS. Setelah selesai dihitung, dimasukkan kembali ke dalam kotak masing-masing. Ketua KPPS dibantu oleh KPPS kedua itu melakukan penelitian dan mengumumkan hasil penelitian surat suara. Selanjutnya KPPS ketiga dan KPPS keempat itu mencatat pada C hasil. KPPS kelima, keenam, dan ketujuh melipat mengelompokkan surat suara sah dan tidak sah, mengikat dan menyusun. Setelah selesai perhitungan suara dan pencatatan hasil satu jenis pemilu, KPPS mengumumkan dan dicatat dalam C hasil salinan
dipastikan bahwa C hasil sudah benar terlebih dahulu. Selanjutnya, petugas Sirekap itu melakukan dokumentasi melalui aplikasi Sirekap. Saksi dan PTPS diberikan kesempatan untuk melakukan dokumentasi C hasil. KPPS melakukan penggandaan C hasil salinan, kemudian dilakukan serah terima C hasil salinan. Oke kawan-kawan semua, begitulah rangkaian acara atau susunan acara yang nantinya akan dilaksanakan oleh KPPS pada hari pemungutan suara. Apabila video ini dirasa bermanfaat bagi kawan-kawan semua, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton, salam sukses dan bahagia.